Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan yang sehat dan tanpa halangan apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman yang ingin memimpin doa? Oke, silakan. Memang sebelum kita mulai untuk bimbingan kelompok ini dan bersama kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya sudah memimpin doanya. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Masih ada yang belum kenal dengan teman-teman yang lain kan? Kalau begitu sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa saling mengingat satu sama lain. Perkenalannya dilakukan dengan menyebutkan nama dan hobi masing-masing. Lalu dilanjutkan oleh teman selanjutnya dengan mengulang nama dan hobi temannya yang sebelumnya disebutkan. Bagaimana teman-teman paham? Paham, Mbak. Oke, sebelum teman-teman memperkenalkan diri, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Novia Ayolestari. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Mbak Novia. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok di kegiatan kita pada hari ini. Dan kebetulan ini adalah kali pertama saya melakukan bimbingan kelompok. Adakah yang ingin teman-teman tanyakan? Sekarang giliran teman-teman yang saling memperkenalkan nama dan hobinya masing-masing dengan cara yang sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Kita mulai dari sebelah kanan saya dan dilanjutkan oleh teman sebelahnya sampai dengan selesai ya. Silakan. Baik Mbak, terima kasih. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Putri, hobi menari. Dia Putri, hobi menari, dan perkenalkan nama saya Wulandari, hobi melukis. Dia Putri, hobi menari, dan di sebelah kiri saya Wulandari, hobi melukis, dan saya Dewi Puspita, hobi membaca. Dia Putri, hobi menari, dan dia Wulandari, hobi melukis. Dan saya itu Dewi, hobi membaca, dan saya Aldo, hobi berenang. Dia Putri, hobi menari, dia Wulandari, hobi melukis, dia Dewi, hobi membaca, dan di sebelah kiri saya Aldo, hobinya berenang, dan saya sendiri Bahrul, hobinya traveling. Sekarang teman-teman udah saling kenal ya satu sama lain. Ya. Selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau sudah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok sebelumnya? Saya tahu Mbak. Ya. Kalau begitu Aldo sudah tahu ya apa itu bimbingan kelompok? Ya Mbak sudah tahu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu untuk mengupai individu mengumpulkan kelompok untuk menyelesaikan masalah dan kelompok tersebut setiap individunya. Iya, bagus. Ada lagi yang lain sudah tahu? Belum. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya tadi sudah bagus ya apa yang disampaikan oleh Aldo mengenai bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan konseling, mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Seperti saat ini, di mana saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini, nanti kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang teman-teman alami. Jadi, teman-teman diharapkan menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang teman-teman alami. Dan kenapa kita perlu melakukan bimbingan kelompok? Kita melakukan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam bersosialisasi dengan teman yang lain, meningkatkan keterampilan teman-teman dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri teman-teman, menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di dalam kelompok. Untuk itu, teman-teman diminta untuk secara sukarela dan terbuka menyampaikan segala permasalahan yang sedang teman-teman pikirkan atau rasakan. Dan di sini juga teman-teman diminta untuk
menjaga apa yang nanti akan dibahas di dalam kelompok. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Paham, Mbak. Oh, jadi nanti kita menyampaikan permasalahan kita masing-masing ya, Mbak? Ya, benar sekali. Permasalahan teman-teman lah yang nanti akan kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini. Oleh karena itu, teman-teman semua diharapkan benar-benar menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bicarakan nanti. Bisa dipahami teman-teman semua? Baik, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan kita selanjutnya, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu sebentar? Boleh, Mbak. Teman-teman ada yang punya ide nggak nih nanti kita mau melakukan ice breaking apa? Ya, Mbak, ada. Oh, ya boleh, silakan. Jadi nanti nama gamenya itu panjang pendek, Mbak. Kalau nanti Mbaknya libur panjang, maka tangannya mengecil. Begitu pun sebaliknya. Bagaimana teman-teman? Paham, Mbak. Boleh? Baiklah, dari permainan tadi, bagaimana perasaan teman-teman? Iya, iya. Lebih bersemangat, Mbak. Yang lain ada apa-apa gitu yang dirasakan ya? Bisa lebih fokus, Mbak. Ya, betul semua ya teman-teman ya. Mbak harapkan setelah kita memainkan permainan tadi, teman-teman bisa lebih semangat, lebih fokus, tetap konsentrasi dan secara aktif serta terbuka mengikuti kegiatan kita ya. Kalau begitu, tadi kan sudah Mbak jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bagaimana teman-teman sudah siap kita melanjutkan kegiatan yang selanjutnya? Baiklah, kalau begitu kita memasuki kegiatan di mana masing-masing dari teman-teman menyampaikan permasalahan yang sedang teman-teman alami saat ini. Dan nanti akan kita sepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas, yang mana permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan mendesak. Kita mulai ya. Ya, Mbak. Kalau begitu siapa yang mau duluan menyampaikan permasalahan yang sedang dialami saat ini? Ayo, Bu. Ya. Nah, kan saya ini mempunyai masalah belajar, Bu. Masalah dalam menghafal. Saya ini juga kan prodi hukum tata negara. Yang itu banyak menghafal seperti pasal-pasal begitu, Bu. Jadi saya susah untuk menghafalnya. Baru sudah menyampaikan permasalahannya, yaitu sulit dalam menghafal saat belajar. Selanjutnya siapa lagi yang akan menyampaikan permasalahannya, teman-teman? Boleh saya, Bu. Ya, silakan. Jadi gini, sebenarnya saya memiliki permasalahan seperti sahabat lalu itu kesulitan dan belajar, tapi ini lebih kerasa malas. Seperti misalnya ketika ada tugas itu saya selalu menunda-nunda tugas itu yang ini saya kerjakan sampai kadang itu amin ada atau amin itu mau saya kerjakan. Ulang ya. Jadi Aldo memakai SKS ya, sistem kelas semalam. Baik, yang lain ada lagi siapa lagi yang akan menyampaikan permasalahannya? Saya, Mbak. Saya punya teman dan saya itu ada permasalahan dengan teman saya. Jadi sampai saat ini saya itu tidak bertegur sapa sama teman saya tadi. Kalau pada belakang Dewi punya masalah komunikasi dengan temannya ya Dewi ya. ini Selanjutnya siapa lagi yang akan menyampaikan permasalahannya teman-teman? Saya, Mbak. Jadi saya tuh ada permasalahan dalam mengatur keuangan. Jadi saya sudah mengatur keuangan, jadinya agak boros. Jadi dia punya masalah dalam mengatur keuangan ya. Lalu terakhir Putri silahkan menyampaikan permasalahannya. Baik, Mbak. Saya punya masalah keluarga, Mbak, yang membuat saya tidak punya semangat untuk sekolah. Baiklah, semuanya sudah menyampaikan permasalahannya ya. Yang pertama tadi Bahrul menyampaikan permasalahannya tentang belajar, dia sulit menghafal. Lalu Aldo, dia sulit mengatur waktu. Lalu Dewi, permasalahan dengan temannya. Dilanjutkan dengan Wulandari yang sulit mengatur keuangan. Dan terakhir Putri yang memiliki masalah keluarga ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah teman-teman sampaikan tadi,
Menurut teman-teman, permasalahan siapa yang akan kita bahas dan benar-benar penting untuk kita selesaikan pada saat ini? Permasalahan saya, Mbak. Ya Mbak, masalah Putri. Masalah saya, Mbak. Baiklah, jadi Putri dan Dewi ingin masalahnya dibahas saat ini ya. Namun kali ini kita hanya membahas satu permasalahan saja. Jadi teman-teman, siapa yang setuju permasalahan Putri atau permasalahan Putri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Mbak, Baik, dua orang ya yang ingin permasalahan Putri kita bahas pada saat ini. Lalu Wulandari mau permasalahan siapa yang dibahas? Saya ingin permasalahan Dewi yang dibahas. Baik, kita di sini akan membahas permasalahan sesuai kesepakatan ya. Karena teman-teman banyak yang setuju masalah Putri yang akan kita bahas pada saat ini. Jadi kita menyelesaikan permasalahan Putri terlebih dahulu. Tapi Dewi tenang saja, nanti permasalahan Dewi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, Mbak. Baiklah, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Putri yang sebelumnya sudah ia katakan bahwa dia memiliki permasalahan dengan keluarganya. Sekarang coba Putri bisa menceritakan sedikit permasalahan yang Putri alami kepada teman-teman semua. Baik, Mbak. Jadi orang tua saya itu selalu bertengkar, Mbak, di rumah. Dimulai dari sejak saya SMP, Mbak. Nah, dari sejak saya SMP itu orang tua saya dari ayah saya dituduh selingkuh. Saya selalu menyaksikan pertengkaran mereka, Mbak. Selalu menyaksikan. Sampai-sampai saya merasa mereka itu selalu egois, tanpa memikirkan pendidikan dan keinginan saya selalu inginkan mereka. Saya kehilangan itu sehingga saya tidak mempunyai semangat sekolah lagi, Mbak. Saya tidak tahu mengapa lagi guna saya untuk hidup, mengapa lagi, Mbak. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana dan permulaan masalahnya dari mana. Saya sudah bingung. Mengerti dan paham sekali apa yang dirasakan oleh Putri. Pasti saat ini sulit sekali untuk Putri. Teman-teman, apakah ada yang ingin yang ditanyakan kepada Putri atau ada yang ingin memberikan pendapat? Saya Mbak, Silakan. sama si Putri itu bagaimana tanggapan si Putri kan ketika melihat kedua orang tuanya dengan lagi bertengkar, apa yang dilakukan gitu. Waktu itu yang saya lakukan cuma bisa diam dan menangis di kamar. Yang saya lakukan saya tidak tahu harus apa dan bagaimana. Saya cuma diam dan selalu menangis di kamar. Lalu apakah Putri sebelumnya pernah mencari tahu permasalahan dari kenapa kedua orang tua Putri ini selalu bertengkar? Yang saya ingat itu pertama kali ayah saya dituduh selingkuh, sehingga itu yang menjadi perdebatan utama. Lama-kelamaan ternyata itu tidak benar sebenarnya, tapi mereka masih terus bertengkar dan mengungkit masalah-masalah masa lalu itu, dan hingga masalah keuangan selalu diungkit-ungkit juga. Mereka nggak berhenti bertengkar, saya nggak tahu lagi, Pak. Tadi sudah jelas ya bahwa permasalahan ini terjadi karena kesalahpahaman, karena kemudian keuangan, dan selalu membahas permasalahan yang sudah berlalu ya. Lalu apakah Putri pernah mencoba untuk mengingatkan mereka? Sudah, Mbak, saya juga nggak tahu lagi harus bagaimana. Saya berkali-kali peringatin mereka, tapi mereka masih seperti itu, Mbak. Saya udah nggak kuat lagi berhadapan dengan mereka. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada solusi atau jalan terbaik untuk bisa Putri lakukan supaya hubungan orang tuanya ini bisa membaik dan tidak mengganggu sekolahnya Putri? saya Mbak, Ya silakan Baru. menurut saya sebaiknya harus berbicara secara baik-baik kepada orang tua Putri. Nah, begitu. Saat Putri melihat kedua orang tuanya bertengkar. Kalau menurut saya Pak, ada baiknya berkumpul bersama keluarga walaupun hanya seperti menonton TV atau berbincang-bincang saja. Karena berkumpul bersama keluarga itu adalah suasana yang menghangatkan. Mungkin kalau menurut saya Mbak, si Putri bisa lebih untuk meningkatkan rasa malasnya yaitu sering mengajak teman-teman yang rumah. Itu bisa untuk ngobrol bareng atau bekerja kelompok, karena semakin banyak Putri sering mengajak teman-teman di rumah, dan juga itu akan membuat kedua orang tua si Putri itu tidak akan bertengkar, karena tidak mungkin kedua orang tua Putri bertengkar di depan teman-teman si Putri, dan juga itu bisa memberi suasana ramai di dalam rumah. Ya, itu tadi solusi yang diberikan oleh teman-teman. Yang pertama dari Bahrul, yaitu dengan berbicara baik-baik kepada orang tua tentang permasalahan yang Putri rasakan. Kemudian dari Wulan, yaitu berkumpul
berkumpul dengan keluarga, dan Aldo dengan sering ajak teman ke rumah atau untuk sekedar belajar atau sekedar bermain. Teman-teman yang lain apakah ada yang ingin memberi masukan atau solusi lagi? Kalau menurut saya dengan melakukan liburan di akhir pekan, karena dengan liburan itu bisa membuat keluarga menghilangkan sedikit stresnya dan lain sebagainya. Dewi menambahkan dengan liburan. Bagaimana Putri? Apakah saran yang diberikan oleh teman-teman tadi sudah pernah dilakukan atau bisa dilakukan nantinya? Baik, Mbak, sebelumnya saran dari teman-teman belum pernah saya lakukan, Mbak. Karena yang saya lakukan selama ini hanya bisa diam, menulis, dan bermain. Insya Allah kedepannya akan saya lakukan. Lalu dari beberapa solusi yang Mbak sebutkan tadi, mana yang kira-kira bisa segera Putri lakukan agar tidak perlu bersedih dan tidak bersemangat lagi untuk pergi ke sekolah? Mungkin saran yang terlebih dahulu akan saya lakukan itu saran dari Bahrul, karena itu yang saya perlukan saat ini. Dan setelah itu nanti, ya saran dari teman-teman lain akan saya lakukan juga. Baiklah, kalau begitu keputusan yang Putri ambil, Mbak dan teman-teman berharap semoga masalah yang Putri alami segera terselesaikan dan tidak berkelanjutan. Semoga keluarga Putri selalu damai, tentram, dan harmonis. Jadi Putri tidak perlu lagi malas ataupun tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah ya. Baik, Mbak. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak dan teman-teman yang sudah membantu saya dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini. Baik, jadi tadi kita sudah membahas permasalahan yang dialami oleh Putri yang mana hubungan keluarganya tidak baik-baik saja. Dan tadi kita sudah menemukan apa penyebab dari permasalahan tersebut, yaitu adanya kesalahpahaman, masalah keuangan, dan selalu mengungkit permasalahan yang lalu. Dan tadi Putri juga sudah menemukan keputusan apa yang harus dilakukan ke depannya dari beberapa saran yang diberikan oleh teman-teman. Kalau menurut Mbak, itulah namanya suatu kehidupan berkeluarga. Pasti di dalamnya terdapat berbagai masalah, namun tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Jangan sampai masalah yang datang itu dapat menyebabkan perpecahan di dalam suatu keluarga. Dan Mbak berharap apabila di antara kalian yang memiliki masalah seperti yang dialami oleh Putri, kalian mampu mengatasi atau paling tidak mampu bersikap bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Mbak rasa kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini Mbak cukupkan sampai di sini. Namun sebelum itu Mbak ingin tahu bagaimana perasaan teman-teman semua atau apa yang teman-teman dapat dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikannya terlebih dahulu? Saya, Mbak. Oke, silakan Aldo. Terima kasih, Mbak. Jadi yang saya dapatkan dari bimbingan kelompok ini adalah yaitu bagaimana sekarang kita dapat lebih berpikir terbuka, apalagi kita mendapatkan masalah-masalah yang menurut kita itu berat dan sulit kita berpikirnya. Dengan bimbingan kelompok ini kita berdiskusi dan dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan berpikir terbuka untuk menanggapi saran-saran dari teman-teman dan bimbingan kelompok ini untuk mengatasi masalah kita, Pak. Wah, bagus sekali ya Aldo. Bagaimana dengan yang lain? Iya Mbak, saya setuju dengan Aldo dan saya juga bisa percaya diri mengatakan apa yang ingin saya katakan untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau begitu kegiatan kita cukup sekian ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Hari ini ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Mbak ucapkan terima kasih dan Mbak ucapkan mohon maaf apabila Mbak ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Akhir kata Mbak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a damn they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod's like a replay.